pekerja informal itu ngedapatin surat keterangan kerjanya dari siapa? Kalau dia warga DKI ya untung. Misalnya bapak ini kan banyak nih perantau-perantau ke Jakarta ya, berharap berubah nasibnya segala macam dan berubah jadi lebih buruk. Ternyata ini battlegroundnya lebih sangar daripada kampung halaman kayak gitu ya. Pekerja maunya gimana, buruh maunya gimana, si pengusaha maunya gimana gitu ya. Oke, kita cari nih, ini titik tengahnya gimana segala macamnya. Sekarang Bapak mau nggak dengan ini? Nggak mau. Bapak sepakat nggak? Nggak sepakat. Ya udah, lanjut ke pengadilan. Gitu. Buang badan jadinya gitu. Makanya kemarin BKN buang badan. Tentang 75 orang itu ya. Nongkrong lagi di Will dan Mamot di channel Tata Politik bareng Akbar. Dia ini Mon. Apa tuh? Wakil Direktur TURC. TURC. Apa sih TURC? TURC apa sih? Trade Union Rights Center. Wes, ini satu NGO yang bergerak untuk membela hak kaum pekerja. Apakah Anda sudah sejahtera? Biasanya orang yang membela orang lain tidak sejahtera, kurang sejahtera. Nah, kita kolek-kolek lah ya. Jadi sekarang TURC lagi ngapain nih, Pak? Lagi banyak riset, lagi banyak collecting data di lapangan ya. Terus lagi kerja bareng banyak serikat buruh buat ini nih omnibus cipta kerja, kemudian PP turunan dan yang lain-lain lah. Kerja buat teman-teman juga di sawit di lapangan. Ngeri ya? Ngeri. Melawan pemerintah mulu. Anda akan diracun dengan cinta. Takut. Ini ya lo riset lah ya, riset. Jadi TWRC itu pusat studi dan advokasi perburuhan. Jadi banyaknya emang riset, emang ngomongin kebijakan dan lain-lain. Nah, terus advokasinya sendiri sekarang nih fokus kita advokasi itu lebih banyak di kebijakan. Jadi kalau kasus kan tuh serikat buruh sekarang udah able ya, udah bisa gitu untuk advokasi sendiri untuk kasus-kasusnya. Nah sekarang TWRC itu ngisi ruang untuk ngedorong kebijakannya nih. Yang tadi kayak lo bilang tuh gimana sejahtera segala macam, kita sedang barengan serikat buruh, teman-teman pekerja, teman-teman buruh tuh untuk ya setidaknya kalau misalnya belum bisa sejahtera, mendekati lah sejahtera. Jadi lebih pertanyaannya lebih gampang mengadvokasi hak buruh apa hak aktivis NGO? Ya karena aktivis NGO juga buruh. Ya kan? Anda takut diomarin otak ya? Kalau dia bilang otak. Kagak lah. Kalau ya apa namanya kalau ngomongin soal pekerja, ngomongin buruh kan kayaknya tuh tiap orang tuh pasti bekerja. Soalnya dia punya kapital. Kecuali kalau misalnya punya perusahaan gitu kan, dia gaji orang, jadi dia pemberi kerja kan. Kalau gua mah buruh. Buruh juga, semua buruh. Buruh NGO. Oh dia bukan buruh dia. Sorry. Lu pemberi Dia kerja CEO, ya? CEO. Sombong. Sorry. Lu udah tiap bulan udah bagi-bagi gaji. Gua budak pasar. Tapi ngomong-ngomong, yang menarik di TWRC menurut gua adalah ketika lo ngangkat isu pekerja informal. Yoi. Kenapa sih lo di tengah orang-orang ngomongin buruh, entah proletar atau nggak prekariat kan masuk pekerja informal juga itu ya. Kenapa ngambil isu itu? Tapi gue sebelum nyampe ke sana gue mau tahu dulu definisi menurut lo Pekerja informal apa? Informal apa? Maksudnya yang masuk ke dalam kategori pekerja informal. Tuh jadi gue berangkat dulu nih. TWRC itu udah dari tahun berapa ya? 2013-14 mungkin 2012 gitu ya, itu udah mulai ngomongin pekerja informal. Kalau TWRC sendiri fokusnya pekerja informalnya ini di pekerja rumahan. Nah, namun memang kita banyak berjejaring dengan teman-teman pekerja informal yang lain gitu ya. Ada teman-teman desainer nih, ini lagi happening banget ya, anak muda tuh jadi freelancer, buat desain grafis, web designer segala macam, rata-rata itu informal. Nah kalau misalnya ditanya itu definisinya apa sih terminologi pekerja informal kayak gitu ya, kalau kita tuh ngelihatnya bahwa pekerja informal ini adalah pekerja yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pekerja Ya,
Kalau misalnya pekerja formal tuh jelas gitu ya, kayak misalnya bapak CEO gitu ya, punya Buset, perusahaan kaya, gitu ya. Gua kerja di perusahaannya bapak, nah gua kerja formal gitu Iya. kan, jelas gitu loh bahwa Ada kontrak ada kerjanya. kontrak kerja dan lain-lainnya oke. begitu. Nah pekerja informal ini biasanya pekerjaan itu pekerjaan yang tidak lama berlangsungnya begitu ya. Kemudian yaitu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Biasanya nggak ada kontrak, pun ada itu kesepakatan begitu. Ya jadi itu wilayah sangat abu-abu banget. Kalau ditanya terminologinya apa? Gua merasa bahwa saat ini negara kita juga tuh belum tuntas untuk merumuskan terminologi pekerja informal itu Apa? kayak Oke. gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat aturan ketenagakerjaan Indonesia itu sangat formalistik banget ya, manufaktur banget kalau kita bilang kayak Oke. gitu. Nah makanya ya kalau jadi akhirnya banyak pakar yang bilang, teman-teman yang dari diskusi-diskusi kita tuh bilang pekerja informal itu ya pekerja yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gitu. Oke. Berarti bocah-bocah freelancer itu informal. Informal. Abang Gojek, abang Grab, Kalau gue bilang informal, pekerja informal. bukan mitra ya berarti. Soalnya dibilangnya mitra Nah, soalnya. ini yang belum tuntas tuh. Kalau Oh, iya. misalnya kalau gue ngeliat tuh itu belum tuntas gitu belum ya. tuntas. Ada yang mengatakan bahwa ini pekerja gitu ya. Kan kalau pekerja tuh unsur dari hubungan kerja itu ada perintah, ada upah dan ada pekerjaannya. Begitu. Nah, kalau dilihat dari situ kan ada tuh, misalnya apa upahnya gitu ya, ya bisa meskipun upahnya fluktuatif dari Iya. komisi, dari seberapa dia banyak gitu ya, itu ada upahnya. Pekerjaannya ada nggak? Ada pekerjaannya ya, dia narik gojek dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian ada perintahnya nggak? Ada orderan, itulah itu jadi perintah kalau misalnya kita lihat begitu ya. Nah, sehingga kalau gua melihat secara kacamata kita nih melihat bahwa yaitu pekerja informal, Pekerja informal. itu pekerja. Makanya sekarang tuh di terminologi kan ada juga yang mengatakan bahwa itu mitra, sehingga tuh posisinya equal lah. Ya, kayak kesannya gitu. setara ya. Kesannya Padahal setara. dijajah. gitu. Iya, jadi ya ini sangat abu-abu banget sih. Nah, yaitu bukan bermaksud untuk melawan negara, tapi itu jadi PR, PR negara. PR Iya. negara. Jadi bisa gua anggap gini gak? Kalau pekerja formal itu ada pekerja tetap dan kemungkinan dapat pensiun. Yap. Kalau yang pekerja informal, gak jelas yang waktu kerjanya dan semacamnya, Iya. nggak dapat pensiun. Yap. Sederhana itu bisa ya? Sesederhana itu. Nah. Kalau misalnya kacamata awam ya bisa Bisa ngeliat bilang dari kayak situ. gitu ya. Kalau gua kan awam kan. Nah, di masa pandemi nih, kira-kira yang paling diuntungkan pekerja formal apa pekerja informal? Gak diuntungkan kali ya? Lebih aman mana menurut lo dari teman-teman TWRS itu? Dalam beberapa diskusi informasi kita terima, beberapa pekerja informal itu justru cukup aman. Cukup aman. Beberapa. Apakah terdampak? Terdampak. Semua terdampak, formal informal nih. Pandemi ini terdampak lah ya. Tapi di formal itu sangat terasa. Makanya adalah PHK banyak ya. Kemudian dirumahkan lah dan segala macamnya. Tapi dalam beberapa informasi yang kita terima di lapangan, ada beberapa jenis pekerjaan informal tuh cukup aman. Misal buruh panggul di pasar gitu ya, itu kan jadi pekerjaan informal juga. Berjalan nggak? Tetap berjalan begitu loh, tetap bertahan. Orang-orang kemudian jadi buruh untuk jualan sayur di pasar segala macam, bertahan nggak? Bertahan. Nah, beberapa kita melihat dalam fenomena belakangan justru itu mampu untuk dalam runtuhnya ekonomi karena pandemi, dia mampu sustain gitu loh. Sementara yang formal, udah habis-habisan tuh. PHK, Udah gitu. PHK segala macam. Nah, ada beberapa yang informal lain ya emang terasa juga, misalnya kayak Gojek gitu ya, itu kan kerasa tuh. Atau pariwisata, gue mikirnya kan Pariwisata habis gitu kan, habis banget. Itu informal juga tuh. Kalau ini PSK micet tuh kenapa dibawanya ke sana? Kalau kan ada bos. tapi emang iya. Biasa kan. Tapi itu Iya, sebetulnya dong. pekerja seks Formal komersial dong. sih emang. Iya, kan. Sebutannya Itu pekerja masuk. sih. Ya, aja. Kan tidak ada yang tetap. Iya, jadi kalau Anjir. misalnya
Kenapa masuknya ke Kan sana sih? itu tuh bahkan kalau di luar negeri ya, di beberapa negara di Eropa itu menganggap itu pekerjaan. Pekerjaan. Itu bukan entrepreneur ya kalau Ada kalau dia lepasan entrepreneur. Bisa dikaji lagi, oke. Kalau ada penyalur segala macam bisa dipekerja gitu kan, ada Anjir, majikannya gimana gitu kan, ada penyalurnya begitu loh. Nah, tapi bahkan di beberapa negara itu tuh punya serikat buruh gitu ya. serikat buruh Serikat pekerja buruh seks pekerja komersial. gitu ya di beberapa Anjir. negara maju di dunia ya. Oke. Di Indonesia beberapa kita tahu ada serikat buruh ngobrol ya dia mengorganisir juga begitu loh. Karena sebenarnya hakikatnya butuh perlindungan ya. Oke. Gitu. Tapi saat ini komposisinya di Indonesia ya, lebih banyak pekerja informal apa informalnya? Formal apa informal? Ya, Formal apa informal? Data pastinya susah. Tapi yang terdata itu kebanyakan formal. Oh. Terdata. Ya. Terdata. Oke. Kalau data pastinya susah tuh. Kalau misalnya berapa kita buka nih di atas kertas ya, di atas meja. Banyakan mana gitu. Kalau data resminya itu agak susah kita membandingkan siapa yang lebih banyak karena BPS nih ya, Badan Pusat Statistik itu pasti lebih banyak dia di datanya di formal. Kenapa? Oke. Karena mudah nyarinya gitu. Lihat aja satu perusahaan punya pekerja berapa. Sementara yang formal ini kan agak susah ya. Apa Informal namanya? Iya informal. Itu agak susah ya, lepasan gitu loh. Itu agak susah mendatanya kayak gitu. Nah, berarti ketenaga kerjaan yang ngomong kementerian, itu memandang pekerja informal itu seperti apa? Lu nanya sama menteri kalau kayak Enggak, maksud gua kan lu riset, Bang. Lu kan riset, gua nanya. Enggak, maksud gua kan Iya. berarti saat ini tenaga kerja pun masih melihat dalam konteks kerja formal kan. Nah, berarti nasib-nasib informal ini gimana di pandangan negara gitu, Bro? Kalau seandainya Menteri Tenaga Kerja tidak ada data itu gitu. Iya. Bicara pandangan ya, itu mungkin dalam hemat gua nih, gua melihatnya. Satu ketika gue pernah ngobrol dengan Kemnaker. Saat itu berdebat lah, kan KWRC itu mendampingi teman-teman pekerja rumahan, yang mana dia adalah pekerja informal. Pekerja rumahan tuh maksudnya kayak Pekerja lu ART. lu mikirnya ART ya? Oh. Nah, bukan tuh. Jadi pekerja rumahan itu adalah pekerja. Jadi banyak ada yang bikin bulu mata palsu, ada yang ngelipet kertas kayak misalnya Starbucks tuh misalnya kan ada paper bagnya, ada yang ngelipetnya gitu-gitu loh. Ada yang ngesol sepatu gitu ya, upper sole sama solnya itu tuh ngelem itu. Nah, itu pekerja rumahan. Terminologinya adalah pekerja rumahan itu mereka melakukan pekerjaan yang harusnya itu di pabrik, di tempat kerja pemberi kerjanya, tapi mereka bawa pulang. oh gitu. Kayak begitu. Itu bukan malah pekerja formal ya? Mereka nggak Bukan, dianggap mereka sebagai buruh pabrik. Bukan. Enggak juga. Bukan. Nah, itu pekerja informal gitu ya. Oke. Best order gitu ya. Kemudian komisinya itu berdasarkan target yang kemudian mereka capai dan lain-lain. Nah, kita pernah ngobrol tuh sama Kemnaker bahwa ini bahkan diakui sebagai pekerja aja tidak. Oh gitu. Kayak gitu Iya loh. sih. Disebutkan bahwa ya ini itu bukan pekerja, Mas. Itu tuh mitra kayak yang lo bilang tadi. Oh gitu. Dasar kemudian terminologi dasar dia sebagai mitra itu apa? Undang-undang UMKM kalau nggak salah. Oh, malah UMKM. Kalau UMKM, karena Jadi kan malah mereka kayak tuh kewirausahaan gitu padat ya? karya kan, Nah, dianggapnya gitu iya. kan. Nah, tapi kalau misalnya dilihat mitra dalam UMKM itu adalah itu hubungan B2B, bisnis to bisnis. Bapak misalnya punya merek baju, Ya. divendorkanlah ke saya untuk menjahit. Ya. Nah, itu saya menjahit dengan Bapak itu hubungannya adalah mitra. Mitra. Nah, tetapi saya yang dapat vendor jahit, kemudian saya mempekerjakan pekerja informal, itu adalah hubungan kerja. Oh harusnya dia Dia hubungan pekerja kerja kayak sama gitu. saya. Oh. Nah, itu adalah hubungan kerja. Si pekerja rumahannya adalah pekerja. Hubungan mitra itu tidak tepat kalau kita sebutkan dari si pemberi kerjanya kepada si pekerja rumahan. Nah, gua pikir itu cukup menggambarkan bagaimana negara ini melihat pekerja informal di Indonesia. Nggak jelas. Kalau kita lihat lagi kan bagaimana undang-undang ketenagakerjaan kita itu yang sangat formalistik, manufaktur gitu ya. Ada pensiun, ada PHK dan lain-lain ya.
itu kan cuma pekerja-pekerja yang formal. Pekerja informal dapat nggak? Susah. Bahkan buat perlindungan K3 yang dasar-dasar kayak gitu aja susah gitu loh. Nah, sehingga ya ini cukup menggambarkan di mana sebenarnya kebijakan ketenaga kerjaan di Indonesia tuh memandang pekerja informal itu tuh harus digimanain sebenarnya. Begitu gitu loh. Jadi memang political will nih ya. Siap. Kayak akhir loh. Awal masih belum politik ngomongin politik akhir. Emang kebijakannya belum ke arah sana, tapi sih bau-baunya sekarang kan mulai itu tuh. Jadi lewat cipta kerja. Ya. Negara bilang lewat cipta kerja, kita pikirkan nih yang informal segala macam kayak gitu. Tapi kita mesti lihat informal kan banyak jenisnya. Jangan cuma yang high skill aja dong yang kemudian dipikirin, tapi banyak yang informal yang di bawah di masyarakat umum juga yang non skill segala macam itu juga kesusahan juga gitu loh. Jadi jangan dibayangkan informal tuh hanya freelancer yang kerjanya bikin video kayak gini-gini nih gitu kan, yang desain segala macam. Ya itu informal juga gitu kan. Tapi kan bentuk kerentanannya ada yang lain yang juga rentan, bahkan lebih rentan juga daripada teman-teman begitu. Lo sebagai pekerja formal gimana? Iya, saya sebagai pekerja. Kamu pekerja formal ya? Saya pekerja formal. Iya. Karyawan saya. Karyawan. Buruh nih ya. Sebenar-benarnya buruh nih ya. Buruh kerak putih. Kerak putih. Salah. Tapi maksud gue gini, berarti harapannya apa akhirnya untuk pekerja informal ini? Karena gue lihat emang tuntutan even sekarang kan orang-orang kan masuk ke industri 4.0 ini kan katanya akan lebih banyak kerja informal gitu. Ya, gigs ekonomi lah. Gigs ekonomi ya saya kira. Ya. Nah, gimana akhirnya harapan lo tuh buat akhirnya si pekerja informal ini terlindungi gitu? Maksudnya endorsement apa sih yang harus saya diberikan pemerintah buat pekerja informal ini? Iya harus ini ya, memandang pekerja tuh jangan terjebak dalam pekerja yang formal aja. Gue kalau misalnya gue bilang ya jangan manufaktur aja gitu. Nah, dulu tuh kita bicara pekerja informal tuh harus ada pengakuan. Itu suatu pengakuan. Dari adanya pengakuan, itu harusnya dapat mengikuti tuh namanya perlindungan, gitu ya. Perlindungan macam-macam ya, ada upah, K3, gitu ya, jaminan-jaminan sosial dan lain-lainnya. Nah itu bisa didapat dengan adanya pengakuan. Nah, tapi ini kan karena Indonesia ini positivistik ya, harus ada aturan hukumnya begitu loh. Nah itu agak susah nih situasinya. Ya lo tahu bagaimana membuat, jadi undang-undang yang cepet kan cuma omnibus ya. Cuma cipta kerja aja, yang lainnya susah gitu loh. Kerja dalam semalam. Iya itu, wah itu ekspres kita harus acungi jempol usahanya, dedikasinya pemerintah dan DPR dalam membuat ciptaker ya kayak gitu ya. Tapi ya ini harus border gitu loh melihat tenaga kerja di Indonesia, bahwa ini pekerja itu nggak cuma orang dalam pabrik aja saat ini, tapi banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia kayak gitu ya, dan ini harus respon gitu loh pemerintah terhadap itu, harus maksud gue tuh kajiannya harus lebih cepat. Banyak teman-teman yang mengkaji, event TWRC termasuk begitu ya, itu mengkaji dan udah memberikan banyak kajian kepada teman-teman di pemerintahan, teman-teman di DPR terkait dengan pekerja informal, pekerja rumahan khususnya. Tapi ya agak susah juga gitu loh. Jadi gue pikir ini harus ada pengakuan dari pemerintah, dari negara dulu untuk mengikuti yang lain-lainnya, yang unsur-unsur perlindungan yang lain gitu. Nah, tapi ada contoh negara nggak sih yang akhirnya udah mengakui pekerja informal ini secara baik dan akhirnya punya satu berarti kan dari pengakuan itu oke, lu pekerja informal misalnya kita contohin lu desainer kita buat ngerjain poster gitu misalnya, lu kerjanya cuma bikin itu doang sekali gitu, one time, lu diakui sebagai kerja informal, terus kewajiban apa yang akhirnya harus diberikan sama si perusahaan atau si siapalah itu ke si orang itu gitu, kan kerjanya nggak terus-terusan gitu. Itu gitu. Jadi kerentanan yang paling besar dialami oleh pekerja informal adalah jam kerja yang nggak teratur.
gue bodo amat deh. Lo kerja mau berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, yang penting kerjaan selesai. Gitu kan. Itu tuh biasanya tuh kerentanan paling dialami oleh pekerja informal. Apapun, baik itu desainer grafis, web designer, freelancer buat yang lain-lain lah gitu ya, yang komputerisasi, yang digital kayak begitu, termasuk juga pekerja rumahan. Nah, ILO tuh punya konvensi, kalau nggak salah konvensi 177 tentang pekerja rumahan. Indonesia belum meratifikasi itu sebagai undang-undang. Oke. Beberapa negara ASEAN udah meratifikasi itu. Nah, hasilnya apa? Mereka punya undang-undang yang mengakui keberadaan pekerja rumahan, pekerja informal tersebut, gitu ya. Yang itu memberikan perlindungan. Selain itu, jadi ikut tuh dari pengakuan sampai perlindungan akhirnya ngikut. Jadi dia, karena dia diakui sebagai pekerja, jadi diatur itu bahwa ya ini mereka bebas untuk melakukan kesepakatan komisinya berapa gitu ya. Jadi per tahun itu bisa diatur kira-kira kenaikan upahnya itu berapa dan lain-lain. Nah, itu dampak yang sangat terasakan. Beberapa negara di ASEAN sudah meratifikasi itu, kalau nggak salah Filipina atau apa gitu. Iya, beberapa negara di, gue lupa ya pastinya. Cuma gue nggak tahu lah. Gue lupa tuh apakah Filipina atau apa. Tapi beberapa negara ASEAN meratifikasi itu sebagai undang-undang di negaranya, dan itu berdampak bagus buat si pekerjanya, bahkan buat pengusaha juga bagus, buat si negara juga bagus gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya tuh jelas gitu loh. Ada untungnya buat semua orang. Dia bukan cuma buat pekerjanya aja. Tapi kalau maksud gua mencoba untuk mensederhanakan ya. Kayak misalnya berarti ini lo berharap bahwa pekerja informal ini diformalisasi oleh negara gitu. Bentuknya informal oke. Tapi keberadaannya sebagai pekerja harus diakui dan terlindungi. Itu poinnya. Jadi apakah gue berharap diformalisasi? Bagaimana bentuk formalisasinya? Itu akan pertanyaan gue soalnya. Iya, jam kerjanya harus tetap sekian jam, dari jam sekian sampai jam sekian. Agak susah. Karena pekerja informal juga nyaman dengan informalnya dia. Fleksibilitas. Lo paksain ya, desainer grafis tuh misalnya, lo harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Susah itu yang gue hindari. Kagak bisa, gue bisa mikir malam gitu misalnya. Ya itu masalah jam kerja ya. Iya, itu masalah jam kerja gitu. Jadi sehingga bukan memformalkan, tetapi informal oke. Ada informal, tetapi hak-haknya dia sebagai pekerja itu tidak boleh didiskriminasikan seperti pekerja formal. Gitu. Gue mau tahu dari TWRC sendiri sebenarnya sebagai apa maksudnya pekerja informal sendiri ini hak-haknya apa aja sih? Apa misalnya yang perbedaan paling signifikan sama yang formal, kayak misalnya apa gitu? Ada contoh nggak? Konkret yang lagi diteliti atau lagi diperjuangkan sama kalian? Gini deh, Jakarta nih bisa vaksin dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja. Betul. Buat gua yang kerja di TWRC mudah dapetin surat keterangan kerja. Meskipun gua bukan KTP Jakarta. Hari Rabu gua udah bisa vaksin. Nih Anda sombong nih. Orang-orang tidak pernah vaksin, Anda sombong. Enggak, gua bukan vaksin gotong royong, gua vaksin Pemda sebenarnya. Kalau gua vaksin gotong royong sombong gitu. Nah, itu tuh. Jadi kan dua tuh. Bahwa bisa mendapatkan vaksin di Jakarta, kalau bukan penduduk Jakarta, dia harus memiliki surat keterangan kerja, gitu kan, yang menandakan bahwa dia beraktivitas kerja dan lain-lain di Jakarta. Nah, pekerja informal itu ngedapatin surat keterangan kerjanya dari siapa? Kalau dia warga DKI ya untung. Misalnya bapaknya kan banyak nih perantau-perantau ke Jakarta ya, berharap berubah nasibnya segala macam dan berubah jadi lebih buruk. Ternyata ini battleground-nya lebih sangar daripada kampung halaman kayak gitu ya. Nah, misal tuh desainer grafis nih, orderan by order kerjaannya dia, klien-klien aja kayak gitu ya. Jadi dia nggak kerja buat satu perusahaan yang tetap gitu segala macam. Rantauan, kayak Wawan misalnya. Wawan teman kita yang miskin juara fakir semakin fakir. Fakir semakin fakir.
KTP Purbalingga, Ah. pekerjaan informal. Ya. Udah surat keterangan domisili atau bahwa KTP bukan KTP Jakarta, kayak gitu kan, bukan KTP Jakarta. Kemudian dia mau minta surat keterangan kerja, minta sama siapa? Kagak bisa dong dia vaksin, gitu ya. Nah itu kerentanan yang dialami gitu loh, hal-hal yang terdiskriminasi dari pekerja formal. Kalau pekerja formal gampang aja kan. Misalnya gue KTP di luar tadi, tapi karena gue kerja di sini, karena gue formal, mudah lah pemberi kerja gue ngasih surat keterangan kerja. Nah itu hal yang paling kelihatan nih akhir-akhir ini ya, sangat happening ya. Pekerja informal tuh susah akhirnya buat misalnya dia mau vaksin gitu. Yang lain-lain K3 misalnya. Jadi pekerja misalnya lo mau kerja dari malam sampai subuh, gara-gara jam kerjanya dibebasin gitu ya, lo tipes, pemberi kerja dari lo bodo amat, kayak gitu kan, ya lo ya udah, itu tanggung jawab lo lah kayak gitu. Kan gue cuma kasih order, lo bukan pekerja gue, padahal sebenarnya itu dalam terminologi pekerja informal kan, gitu. Jadi kerentanan itu tuh bisa dikatakan itu hal yang diskriminatif lah. Jika kita perbandingkan yang formal sama informal. Tapi masa depan ya di tengah industri batik kosong, Iya. orang-orang pada kerjanya remote semua kayak gitu. Itu kan makin mirip tuh. Gue baru pengen bilang. Iya kan. Lo Kerja- gimana rasa lo sekarang? Iya. Lo kan Gua rasa informal kan jadi sebenarnya lo. kerja formal rasa informal karena jam kerja nggak menentu. Dan ini hal yang memimpikan Kerjanya nggak di sebenarnya rumah. kayak gini? Gue mimpikan sedikit tapi ternyata dalam hal kenyataannya burden juga ya, listrik naik, internet Oh naik, iya. harus bayar sendiri. Iya. Terus juga di rumah ya lo jadi sesimpel kayak temen gue sakit pinggang karena di rumahnya ya pakai bangku biasa. Padahal kalau lo bekerja di kantor kan lo kan dapat meja dan infrastruktur yang proper gitu. Dalam artian itu yang pasti nggak didapatkan sama pekerja informal. Nah, gue lagi merasakan hal itu. Nah, dengan lo baru ngasih sekarang, pekerja informal tuh udah bertahun-tahun yang lalu ngerasain ngalamin ya. itu gitu. Kayak Jadi gitu sih. udah ya lo kerja buat diri lo, tanggung jawab lo sendiri. Keamanan keselamatan kesehatan kerja ya tanggung jawab lo sendiri. Iya. Nggak ada kayak Kayaknya gitu. gara-gara pandemi ini pekerja formal beberapa Iya. merasakan jadi Iya. informal kayak gitu. Lo pekerja di pabrik tuh pakai formal ya, Ya. pakai helm, Ya. kacamata, Even sesimpel pakai sarung sarung tangan gitu kan. kayak gitu ya, sepatu safety, pakai masker ya. Kalau misalnya di pabrik ada yang gitu-gitu tuh pakai masker gitu. Pekerja rumahan yang ngesol sepatu tuh ya, tangannya kagak dibungkus, masker kagak pakai. Sirkulasi. Asli. Tahu sakau. Iya, nah itu kan sirkulasi udara yang nggak bagus di Iya. rumahnya karena bukan tempat kerja kan. Nah itu tuh jadi hal yang diskriminatif akhirnya. K3 yang nggak ada, ya ditambah jaminan-jaminan yang lain, jaminan sosial, BPJS dan lain-lain nggak dapet. Ya. Terus ke depan kira-kira pengusaha nih, analisis lo gitu ya, Ya. akan lebih pro untuk kerja formal apa informal? Dan paling menguntungkan untuk mereka tuh yang skema yang mana sebenarnya? Paling menguntungkan informal. Jadi Informal. informal itu kenapa ada? Karena itu menguntungkan pengusaha. Yang tadinya mereka itu harus nyewa pabrik, harus nyediain WC, ada bayar air, bayar listrik segala macam. Karena itu diinformalkan, mereka kerja di luar pabrik, mereka nggak perlu gede-gede dong bikin pabrik, nggak perlu ada kos tambahan kayak gitulah. Nah, itu tuh jadi hal yang menguntungkan buat pengusaha, sehingga itu tumbuh pesat tuh fenomena informal. Bahkan sebenarnya ini jadi banyak ya bacaan kita tuh ke depan informalisasi pekerjaan itu semakin tinggi. Misalnya lo sekarang deh COVID, PHK, akhirnya paling nyari kerja lanjutan buat nyambung hidup paling memungkinkan apa? Gojek. Ya betul. Gojek, Shopee Food, GrabFood, GrabFood. Maxim. Macam-macam Maxim. lagi. Gitu ya kan? Nah gitu-gitu. Nah itu tuh jadi pesat kan ya, Iya, pertumbuhannya kayak gitu loh. Dan itu sangat mudah diakses oleh orang-orang. Nah sayangnya banyak yang nggak sadar bahwa itu sebenarnya pekerjaan. Orang Dan mikirnya informal gitu dan kan. informal. Orang mikirnya
dulu tuh pekerja rumahan TWRC bahkan bilang, saya nggak kerja kok. Saya ini kebetulan, syukur alhamdulillah ada yang ngasih Kerja. objekan rezeki misalnya. OBK. Wah tapi itu berlanjut bertahun-tahun kayak gitu loh, kagak naik-naik ininya. Dan nggak ada jenjang karirnya, nggak ada nggak jenjang apa, karir, nggak gitu. nggak ada upah minimum dan segala macam kayak gitu ya. Tapi emang belum ada ya upah minimum buat Belum, pekerja formal. belum. Tapi itu sedang diperjuangkan. Ya, melalui ya, aturan. Jadi Aturan. itu tadi gue bilang, pengakuan tuh akan berdampak seterusnya ke yang lain-lain, Lain-lain. termasuk juga upah ya. Kita tuh nggak pengen bahwa informal ini dibiarkan rentan gitu. Setidaknya bahwa mereka tuh punya perlindungan yang seimbang seperti yang formal. Intinya di pondasinya pengakuan dulu aja gitu ya. Pengakuan itu penting karena Ya, pacaran kan harus Bener. jelas. iya. Ya, Kalau diakuin jangan bisa dibayarin, Iya. diajak hotel. Kalau tidak diakuin bingung ngajak hotel ya Pak. ya kan kalau bahasa anak zaman sekarang berarti itu kayak itu FWD Friends with Benefit. David gitu ya. FWB, kayak FWB, FWB ya. FWB. Berarti itu antara pengusaha dan pekerja informal tuh emang FWB aja. Iya, benefit aja. Iya, Friends with Benefit aja. Lo ada pertanyaan pemangkas gak? Ya, udah pasti lah. Bambang nih. Lo dong. Ya, gua. Ya, biasanya kita nanya nih kalau misalnya ke teman-teman. Nah, kalau lu misalnya lu di telepon sama Ade gitu. Ini bukan mau nawarin komisaris sih. Ternyata ibu menteri sekarang, ibu kan ya? Kalau nggak salah. Menteri tenaga kerja kita ibu. Ya. Ida. Ibu sekarang, Ida. Ibu Ida ini udah capek nih ngurusin pekerjanya. Anda di daulat gitu jadi menteri ketenaga kerja. Apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Susah nggak tuh? Gimana tuh? Gua mikirnya teleponnya pasti dibajak. Gue belum ngebayangin sih misalnya itu kejadian apa enggak. Gue juga belum bisa. Ya, ngeyel-ngeyel tuh ngeyel, becak aja. Anda melecehkan pekerja Oh informal iya, Anda. itu informal juga ya? Ngayal-ngayal profesor. Iya, kalau kayak profesor aja. Anda jangan. Atau ngeyel-ngeyel Jangan. musisi lah, siapa tahu gitu. Oh, Anda menyindir. Bodoh amat. Gitaris. Musisi berarti pekerjaan formal dong? Iya, benar. Iya nggak sih? Artis itu pekerjaan formal nggak sih? Kalau ditanya, Nah, artis informal atau formal? nah itu gue nanya sama lu. Dia Gua jadi harusnya- kepikiran. dia informal. Informal. YouTuber juga informal. YouTuber. Tapi Pernah lebih masuk- banyak orang yang kayak menjadi informal daripada Iya. formal. Kalau lihatnya di TV. Lu kayak Jakarta Utara kebakaran kemarin Berarti ya, Pak? sebenarnya YouTube itu ini dong, berarti dia itu ya kurang ajar juga ya, berarti dia Jadi pemberi kerja. konten-konten ya informal. Ya. Di itu apa pernah masuk ke ceritanya Kemnaker ya. Nah, Saat kita jadi 2018 10 Desember tuh itu bertepatan dengan hari HAM lah gitu ya. Momentumnya kita masukin. Jadi TWRC itu pernah ngedraft naskah akademik dan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pekerja rumahan, perlindungan pekerja rumahan. Saya kita masukin tuh tabnet. Jadi itu udah ada kajian-kajian kita, bahkan draft rancangan aturannya udah ada pada saat itu. Dia bilang kemarin baru-baru ini teman-teman film juga datang ke sini. Oh gitu. Kru itu. Kru film. Kru itu juga di situ. Karena mereka ngerasa bahwa kok nggak terakomodir dalam waktu itu ya Undang-Undang 13 2003 tentang kerjaan. Oke. Karena ya sistem kerjanya beda, nggak kayak sistem kerja orang kantoran gitu kan. Maka ya susah lah kayak gitu. Nah itu bahkan di balik layar pun ya industri film, industri layar kaca ini juga perlu gitu loh untuk terlindungi begitu. Itu beneran tuh yang kru film itu. Jadi termasuk artis ya bisa jadi pekerja Iya. formal. ingat Norman Kamaru Oh iya. dari polisi Jadi tukang bubur. gara-gara masuk dari formal ke informal. Berarti kalau petanya nih formal, masuk ke informal artis, Iya. terus jadi Jadi entrepreneur. Dia punya pekerjaannya informal barangkali Iya, gitu ya. Tapi lu jawab dulu pertanyaan lu jadi Iya, ngapain? Oh, jadi menteri ngapain? Apa kebijakan apa gitu yang lo mau endorse? Jadi tuh kalau jadi menteri, gue tuh sebenarnya penasaran ya, mencari titik seimbang Tuh. antara kerja sama industri sama pengusaha itu gimana? Karena sebenarnya itu tuh
peran pemerintah tuh di situ. Jadi wasit gitu loh. Iya. Jadi tuh gue membayangkan kalau gue jadi menteri, gue berada di lingkaran pemerintahan itu ya. Gue membayangkan bahwa perlu dimaksimalkan peran pemerintah itu tuh jadi penyeimbang. Bahwa ya salah, benar ya benar kayak gitu. Nah, sementara ini gue melihat dari praktek yang terjadi saat ini nih ya, di nasional maupun di daerah, pekerjaan pengusaha dibiarin berantem tuh. Dibiarin ya udah kalau misalnya lo nggak mau, yaudah lu ke PHI deh kayak gitu, pengadilan hukum industrial kayak gitu ya misalnya. Sementara ada peran pemerintah di situ sebagai mediator. Nah harusnya mediator bener-bener ya memaksimalkan perannya untuk nyari jalan damai lah. Pekerja maunya gimana, buruh maunya gimana, si pengusaha maunya gimana gitu ya. Oke, kita cari nih, ini titik tengahnya gimana segala macamnya. Sekarang Bapak mau nggak dengan ini? Nggak mau. Bapak sepakat nggak? Nggak sepakat. Ya udah, lanjut ke pengadilan. Gitu. Buang badan jadinya gitu. Oh, makanya kemarin BKN buang badan. Tentang 75 orang itu ya. Iya gitu. Nah gitu. Jadi gue membayangkan ya maksimalin tuh peran pemerintah buat jadi wasi gitu. Jadi nggak bisa tuh tarung bebas gitu ya di lapangan antara buruh sama pengusaha. Itu pengusaha juga ngeluh pastinya. Gue yakin sih nggak ngomong aja mereka. Iya. Oke. Kesimpulan Cok. Lo Cok. Gue ngeliat, gue sedikit tercerahkan sih karena emang ternyata banyak banget pekerja informal. Kayaknya kalau dihitung mungkin kalau secara Jauh lebih data banyak. bener Iya. pasti lebih banyak ya. Iya. Pekerja informal maksud gue dibandingin buruh pasar atau kuli pasar yang ada yang nggak punya itu dengan pekerja Sudirman kayaknya masih kalah deh pekerja Sudirman yang banyak itu. Dan mungkin gue sedikit sepakat bahwa akhirnya yang penting pengakuan dan akhirnya perlindungan datang selanjutnya. Walaupun gue agak sedikit ini nih sanksi juga kalau sampai ada pengakuan, dalam artian pengakuan, akankah nanti gue jadi merasa kalau ternyata skema pekerja informal itu udah jadi sangat legal dan jelas gitu dalam artian kayak gitu ya, jangan-jangan nanti pekerja formal semua informal. Maksud gue ada nggak sih gitu, daripada gue informalin dengan skema formal, gue informalin aja semua. Gitu, gue agak takut segitu sih. Tapi gue setuju bahwa emang ini harus dikasih landasan hukum dan segala macam. Dan ya gue sepakat sama lo yang terakhir juga, emang kadang-kadang harusnya pemerintah jadi penengah bukan untuk beberapa konflik-konflik antar pekerja, karena banyak kan sih diselesaikan secara adat sih antara pekerja dan pengusaha. Dipanggil ketua serikat. 86 kasusnya ya kan. Iya. Ya kalau gue sih, gue kan penganut jaga surrend share. Buat gue nih pekerja informal adalah sesuatu yang belum dihitung oleh negara. Makanya perlu negara menghitung keberadaan mereka, itu poin pertama. Entah itu hitungannya ada plus, kali, tambah dan bagi, ya gue pikir itu proses politik ya. Iya. Karena posisinya juga gue pribadi sebenarnya orang yang di ranah abu-abu nih, masa pekerja informal sama pekerja formal. Karena menurut gue sendiri di sektor bisnis, pekerja informal itu sangat membantu banget. Terutama untuk biaya-biaya perusahaan biar nggak overhead ya. Betul. Kerja. Apalagi yang UMKM nih, kayak UMKM kecil kalau nggak ada pekerja informal, belum mulai bisnis aja Pak, itu langsung bangkrut. Kalau misalnya tiba-tiba nih, baru mulai bisnis langsung UMR apa dan semua di Jakarta nggak ada orang berani bisnis. Sedangkan entrepreneur ini adalah fondasi buat bikin lapangan pekerjaan. Yang kedua, maksud gua ini juga harus perlu ada kerjasama menurut gua antara pekerja informal, pekerja formal maupun si pemberi kerja ini kan. Karena apalagi pandemi gini nih, kalau kita nggak kerjasama, habis semua gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, gua seneng sih sama perspektif soal pengakuan itu. Karena menurut gua kalau kita nggak bikin pengakuan, bagaimana akhirnya setiap stakeholder nih bisa mendefinisikan masalahnya apa, memetakan masalahnya apa. Karena kalau misalnya tidak ada pengakuan itu, bagaimana kita memformulasikan kebijakan kan? Itu yang ketiga. Menurut gua itu step yang perlu kita lanjutin sih. Terus yang keempat, memang sih kita nggak bisa melihat pekerja informal tuh yang artis-artis gak semakinnya ya. Maksudnya kalau misalnya anak Jakarta, pasti kalau tanya lebih suka freelance karena kita lebih banyak. Karena kayak gue orangnya freelance Pak. Gue bisa megang proyek 4 sampai 5 proyek. Wih, kaya dong Bapak ya. Anjir Pak. Banjirnya tapi berapa bulan doang? Iya, habis itu miskin. Habis itu miskin Saya lagi. tidak proyek, apalagi pandemi kayak gini kan. Ya itu maksud gua gak bisa lihat itu doang. Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin dia pekerja informal,
tapi memang tidak punya mentalitas entrepreneur. Karena menurut gua kalau lo kerja informal, ya lo harus punya mentalitas entrepreneur. Kalau yang lain jual produk, lo jual jasa kan. Yeah. Itu kan istilahnya harus bukan networking apa dan sebagainya. Jadi menurut gua juga selain regulasi yang dirubah, mungkin teman-teman kayak TWRC dan sebagainya bisa ngebantu juga nih buat scale up talent-talent itu sama entrepreneur mereka gitu Iya, sih. iya, iya, iya. Tapi keren banget sama TWRC perjuangan mereka. Sedih dengernya. Tapi Pasti cerita-ceritanya lebih sedih lagi. banget lebih sedih Kak. Banget. Jadi teman-teman bisa baca websitenya TWRC apa pun twrc.org.id .org.id atau follow di IG-nya. twrc_id. Oke, jadi buat lo yang pekerja informal atau mau tahu soal isu-isu yang diperjuangkan sama TWRC dan pekerja informal, baca artikelnya dan follow IG-nya. Thank you ya Bar ya. Thank you. Mantap. Thank you. Sukses. Sampai ketemu Sampai ketemu lagi di Wildan Wildan Mamot di Tokawati. Bye-bye. Bye.